Assalamualaikum. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Kita kembali di mapel animasi 2D ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan disiapkan untuk berdoa. Bersiap. Sebelum belajar langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Udah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya absen dulu ya. Ahmad Rashid. Oke. Alia Nurhasana. Alia Rahma. Oke, baik. Bayu. Devi. Fauzi. Oke, Gali. Oke, Intan. Keisha. Muhammad Najib. Oke, Rasti Ayu. Oke, Zildan. Julian. Oke, baik. Oke, baik, untuk hari ini materi kita materi baru, yaitu teknik animasi yang baru. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang basic pergerakan animasi dari mulai classic twin, shape twin, motion guide, dan motion twin. Nah, dari beberapa teknik animasi tersebut, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, tidak ada. Oke, saya kasih pertanyaan. Kira-kira kalau untuk classic twin, ya animasi untuk apa? Pergerakan objek, Pak. Pergerakan objek. Kalau shape twin, oke, merubah bentuk. Kalau motion guide, perpindahan objek sesuai dengan jalurnya. Oke. Kalau motion twin, oke, pergerakan objek perpaduan antara classic twin dan shape twin. Jadi dia fleksibel ya. Bisa motion guide juga, classic juga, shape twin juga. Dia hanya pergerakan dalam perubahan timeline, di timelinenya saja. Nah, hari ini kita belajar teknik baru animasi frame by frame, ya, di mana pergerakan itu ditentukan per keyframe. Nah, ini ada contoh, ya, ada dua bahan yang akan kita pakai, yang satu karakter, yang dua background. Nah, sudah dibuka? Sudah, Pak. Sudah. Silakan buka software Adobe Flash dan Adobe Animation-nya. Oke, baik. Silakan dibuka. Sudah terbuka semua? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terbuka silakan pilih Action Script 3.0. Ya. Langsung setting di bagian properties, size-nya itu kita atur 800 kali 600 pixel. Oke, sudah diatur? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang cara untuk mengimport bahan, gambar karakter dan background yang sudah disiapkan. Ya, langkah pertama itu silakan pilih menu file, ya. Lalu import. Ya, menu file, import, pilihnya import to library. Ya. Silakan import kedua bahan yang tadi, karakter dan backgroundnya. Pilih keduanya, silakan open. Sudah diimport? Ada kesulitan? Tidak ya. Nah, silakan buka panel library ya, di sebelah properties tuh. Silakan dicari ikonnya seperti buku ya. Nah, jadi panel library ini adalah panel di mana bahan-bahan atau media-media seperti gambar, vektor, audio, video, bila mana ingin disatukan dalam sebuah animasi, dia tempatnya di sini.
Ya, jadi folder library-nya ada di sini. Ya, jadi diimport ya. Setelah itu silakan masukkan background ke dalam layar kerjanya. Ya. Backgroundnya sudah dimasukkan. Setelah itu size-nya disesuaikan seperti layar kerjanya. Ya, size-nya itu tinggal di properties ya. Properties. Width-nya 800, height-nya 600 sesuai dengan layar kerja yang sudah kita atur sebelumnya. Oke. Sudah disesuaikan ukurannya? Oke, layar 1 itu background, silakan di rename. Ya, layar 1 kita beri nama background. Ya, background. Setelah itu, layar background kita beri durasi sebanyak 30 frame. Ya, silakan klik frame 30, klik kanan, insert frame. Oke. Selanjutnya kita beri layer baru, new layer. Ya. Layer 2 kita beri nama karakter. Oke, baik. Sebelum kita memasukkan karakter, ya, backgroundnya kita kunci dulu. Ya, silakan klik icon gemboknya tuh di layar background. Jadi dia tidak akan mengganggu proses animasi yang ingin kita kerjakan. Nah, kita klik dulu keyframe di layar karakter. Selanjutnya buka lagi panel library. Ya. Kita tarik ya gambar karakter ke layar kerja. Sudah? Sudah ya? Oke, silakan layarnya diperbesar ya kalau misalkan ingin lebih luas tampilannya. Bisa kita zoom out dulu ya, Ctrl Min ya untuk zoom out. Setelah itu letakkan karakternya itu di permukaan tanah sesuai background yang sudah disiapkan. Ya. Selanjutnya kita tampilkan ruler, yaitu di menu view, lalu pilih ruler. Ya. View ruler. Lalu ruler yang bagian atas silakan tarik ke permukaan ya. Sesuaikan dengan kaki karakternya. Nah, jadi ruler ini adalah dasar dari pijakan si karakter nanti dia berlari. Ya. Sudah sampai sini? Ada kesulitan? Tidak? Bisa kita lanjut ya stepnya ya. Oke, baik. Nah, gambar karakter ini masih berupa ya media JPEG ya dengan basis pixel. Nah, kita ingin mengkonvertkan JPEG ini menjadi vektor ya dengan cara kita pilih menu modify ya. Lalu pilih bitmap. Selanjutnya pilih trace bitmap. Pastikan karakternya sudah terseleksi ya. Ya, lalu oke saja jika ada tampilan trace bitmap. Oke, baik. Nah, gambar karakter ini sudah menjadi sebuah vektor ya. Nanti dia sifatnya seperti ada pori-pori seperti ini. Ya, berarti berhasil nih. Yang tadinya pixel menjadi sebuah vektor atau shape ya. Jadi tadi caranya modify bitmap lalu trace bitmap. Oke, silakan perhatikan ke depan terlebih dahulu ya.
Nanti baru kalian ikuti. Pertama-tama kita perhatikan adalah gerakan karakternya. Di sini ada 10 gerakan ya, di mana gerakan pertama itu adalah sebelah kiri atas ya. Ini yang saya tandai. Nah, jadi keyframe 1 kita memilih karakter yang gerakan awal. Ya. Jadi kita seleksi dulu nih, kita hilangkan gerakan setelahnya ya, gerakan selanjutnya. Dengan cara pakai lasso tool ya. Ini lasso tool untuk menseleksi gerakan selanjutnya. Caranya mudah, tinggal ikuti aja seperti ini ya, yang saya contohkan. Nah, kalau sudah kita cut Ctrl X ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan keyframe ya. Tetapi di sini kita tambahkan keyframe kosong, yaitu klik kanan insert blank keyframe di frame 2. Oke. Setelah itu kita paste. Karena tadi kan yang sudah terseleksi dia kita cut ya. Nah, jadi nanti keyframe kedua ikutin pakai gerakan yang kedua. Nah, sebelumnya kita ingin mengetahui gerakan sebelumnya di keyframe pertama. Caranya aktifkan onion scene. Ya, nanti akan terlihat bayangan dari gerakan sebelumnya di keyframe 1. Setelah itu kita klik keyframe kedua ya. Oke, bentar. Nah, keyframe 2 nih kita pilih, kita geser nih. Kita sesuaikan gerakannya dengan cara lihat pergerakan kakinya. Ya. Nah, kita sudah masuk ke gerakan kedua. Selanjutnya langkahnya sama untuk gerakan ketiga. Pertama kita seleksi dulu lasso tool ya, pakai lasso tool. Sudah terseleksi, kita cut. Lalu pilih keyframe ketiga untuk menentukan gerakan ketiga. Insert blank keyframe. Lalu Ctrl V. Ya. Selanjutnya geser kembali. Tentukan gerakan selanjutnya. Nah, silakan dicoba ya. Jadi nanti setiap gerakan caranya sama ya. Jadi nanti totalnya ada 10 frame. Ya, silakan dicoba. Ya, ada kendala. David. Silakan dibuka ke vektor. Ya. Oke, baik, kita bersama-sama menyelesaikan gerakan sampai 10 frame ya. Oke, jadi hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Dan pastikan setiap keyframe-nya pergerakan itu jangan terlalu jauh.
sesuaikan pergerakan kakinya biar larinya itu terlihat smooth. Oke baik, anak-anak gimana tekniknya, bisa animasi frame by frame? Bisa, Bisa ya. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah ini dinamakan animasi frame by frame karena pergerakannya berdasarkan per keyframe. Kebayang dong animasi sebenarnya kira-kira kayak Naruto, kayak Doraemon ya. Keyframe-nya itu pasti begitu banyak. Seperti animasi manual kan, gambar dulu per lembar lalu ditumpukan ya. Di digital juga sama seperti ini. Ya, jadi nanti ke depan di pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana menggerakkan background. Kira-kira pakai apa background bergerak? Hah? Bener, pakai classic twin. Ya. Jadi nanti backgroundnya kita perpanjang ya. Nanti kita atur per keyframe berapa, misalnya keyframe 1 sampai 100. Jadi nanti backgroundnya bergeser. Ya. Pakai klasik. Nah, nanti bisa dicoba ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini saja. Kita sudah berhasil menciptakan karakter bergerak ya dengan animasi frame by frame. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Alhamdulillah kalian sudah bisa dengan tekniknya dengan baik. Walaupun ada sedikit kendala, itu jadi proses pembelajaran. Bila mana ada sesuatu kesalahan, kesulitan ya, kita pasti tahu ya. Jadi nanti ke depan kita buat animasi, kita tahu nih kesulitan di mana kita udah alamin. Oh, ternyata kurang teliti di keyframe-nya. Ternyata salah penempatan frame. Itu pasti terjadi ya. Jadi animasi itu kita harus telaten ya, teliti karena kita bermain keyframe dan layar yang sangat banyak. Itu ya, mungkin untuk arahan ke depannya seperti itu, lebih teliti lagi, lebih fokus dan selalu berlatih ya. Mencoba cara-cara teknik pergerakan sesuai dengan pengen gerakin kupu-kupu contohnya, pengen gerakin mobil. Nah, basically udah kalian dapat, tinggal bagaimana cara eksekusinya. Ke depan kita akan bikin animasi sederhana. Oke. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.